Pengawasan terhadap kekayaan laut dan sektor perikanan di Indonesia sudah mutlak harus dilakukan. Undang-undang tentang perikanan beserta peraturan turunannya pun telah dibuat oleh negara. Namun pada prakteknya ada saja pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum, baik dari pelaku usaha perikanan maupun pihak-pihak terkait. Untuk itulah pengawasan sampai penegakan hukum harus dilaksanakan. Fungsi pengawasan ini berada di tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. KKP telah memerangi sejumlah pelanggaran peraturan di sektor kelautan. Berbagai modus kejahatan di sektor ini telah dibongkar oleh KKP. Salah satu kejahatan sektor kelautan dan perikanan ini adalah pemalsuan dokumen perizinan berusaha bidang perikanan. Tindak pidana ini dapat memicu eksploitasi sumber daya laut, mengingat dokumen perizinan mengatur zonasi dan kuota penangkapan ikan. Bisa dibayangkan, jika dokumen penting ini dipalsukan, dampaknya dapat menyebabkan overfishing atau praktik penangkapan ikan yang berlebihan atau melebihi kapasitas pemulihan populasi ikan. Hal yang mengakibatkan penurunan jumlah ikan di perairan tertentu. Mata pencaharian nelayan yang patuh pada peraturan, serta masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut pun terganggu. Salah satu kasus pemalsuan dokumen ini melibatkan beberapa oknum di pantai utara Pulau Jawa atau Pantura. Tim gabungan dari penyidik pegawai negeri sipil KKP dan Satuan Reserse Mobil atau Resmob Mabes Polri harus bekerja ekstra untuk memburu tersangka pemalsuan dokumen perizinan perikanan berinisial T. Dari tersangka inilah nantinya jejaring pemalsuan dokumen perizinan perikanan terungkap. Tim gabungan butuh waktu 7 hari untuk memburu jejak tersangka T karena ia berpindah-pindah lokasi persembunyiannya. Sampai akhirnya terbuka kesempatan untuk melakukan penangkapan pada 18 Januari 2023. Baik, rekan-rekan semua, saat ini kita posisi standby. Tim Resmob saat ini sedang berada di sekitar daerah target. Tadi menurut informasi, proses penangkapan tinggal 80% lagi. Untuk saat ini yang perlu kita siapkan nanti adalah Serip nanti hubungin RW, siapkan Mindik, surat perintah penangkapan. Nanti dari Okta hubungin RW dan juga Babin. Nanti saya sama Siap, Mas, kita mengikuti dari tim Resmob untuk melakukan pengintaian. Dan untuk selanjutnya nanti pada saat proses penangkapan, kita yang masuk ke dalam pagar rumah, RW dulu. Begitu masuk RW, kita hanya mengikuti. Begitu RW-nya sudah memanggil dan pagar dibukakan, baru kita masuk. Begitu kita masuk, baru kita menyerahkan surat perintah penangkapan kepada tersangka. Kalau misalkan tersangka tidak melawan dan kooperatif, jangan sampai ada kekerasan dalam bentuk apapun. Bagaimanapun juga kita melakukan pendekatan secara persuasif. Oke? Untuk saat ini kita menuju tugas kita masing-masing. Untuk itu kita berdoa dulu. mungkin ada tambahan sedikit Pak Katim. Jadi kebetulan memang perlu diperhatikan bersama oleh rekan-rekan semua. Pada saat memang tadi kita sudah memasuki rumah tersangka atau kediaman tersangka, mau nanti kita berbagi peran untuk ada yang melakukan tadi penyampaian terkait dengan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan. Kemudian juga ada peran-peran dalam penggeledahan isi di dalam kontrakan atau rumah tersebut. Jadi sehingga semua barang-barang yang memang diduga ada kaitannya dengan barang bukti nanti bisa kita amankan. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Nanti begitu tersangka sudah kooperatif, saya akan memperkenalkan diri sebagai tim penangkapan. Kemudian saya akan menyerahkan ke PPNS Perikanan. Nanti Pak Serif atau mungkin PPNS lain bisa langsung menyampaikan bahwa tersangka akan dilakukan penangkapan berdasarkan unsur pasal-pasalnya, ya, dan juga ditunjukkan surat perintah penangkapan. Kemudian selanjutnya tim yang lain bisa melakukan penggeledahan. Adapun hal ini nanti Resmob hanya melakukan backup. Mengerti? Baik. Kalau gitu. Siap. Sebelum kita sambil menunggu, sebelum kita Langsung lakukan aksi penangkapan, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai.
PSDKP, Benteng KKP. hebat! Tim harus bertindak cermat mengingat tersangka T sempat buron dan bahkan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Selain itu, tersangka T juga memiliki banyak identitas palsu sehingga menyulitkan tim di lapangan dalam melakukan penelusuran. Tersangka T ditetapkan sebagai DPO karena melarikan diri dari panggilan penyidik KKP dalam kasus pemalsuan dan penggandaan perizinan berusaha kapal ikan Indonesia atau KII KM Margarena 1. Ini surat penangkapan Bapak Ibu. Ibu, siapkan Bapak baju-bajunya, baju. Iya, siap. Bajunya baju. Ini Bapak ada di sini. Kami juga berada di sini. Dan kami juga akan melakukan pembukaan, Pak. Pembukaannya. Jadi kami bisa penggeledahan, penangkapan, penggeledahan, sama penyitaan. Kawan Bapak kan terkait dengan pasal 94A terkait kami juga keras Bapak sudah pemalsuan dokumen. Jadi gini kayak saya itu sebenarnya untuk keterangannya bisa sebentar Pak. Keterangannya tidak ya. Soalnya saya cuma ikut orang. Iya. Dengar dulu Pak. Iya. Ini kan kasusnya yang Pak Arifin sudah di polisi dia bersalah. Nah Bapak juga di sini juga keras yang membuat memasukkan dokumen. Nah sekarang karena kami sudah punya surat penilaian dari surat kita, mohon minta tolong masih habis rusak aja yang Oppo Pak. Kami sudah punya surat penilaian, kami bisa melihat rumah Bapak. Inilah ujung dari pencarian tersangka T setelah buron selama 4 bulan. Kira-kira dengan adanya kasus ini, apakah saudara ini mau membeberkan, menyampaikan nanti kepada penyidik? Saya siap Pak bertanggung jawab Pak dengan seperti ini Pak. Artinya saya sudah ketemu bapak-bapak juga saya sudah plong Pak. Apa yang menjadi beban saya semuanya sudah pecah gitu loh Pak. Saya juga pengen ngomong, saya kan ikutkan semua Pak kasus ini Pak. Apa ada bukti-bukti lain yang nanti bisa saudara sampaikan kepada penyidik? Siap Pak, saya semuanya ada, saya bukti ada Pak. Semua. Ini pada saat transfer. Saya ada semua Pak. Iya. Iya saya ada semua Pak. Ada semua. Setelah penangkapan, tersangka T dibawa oleh tim gabungan dan tiba di kantor Satuan Pengawas PSDKP Pati keesokan harinya. Tersangka T kemudian dihadapkan ke penyidik untuk dimintai keterangan yang kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Ini Pak Okta, Pak Selim. Silakan dulu kan. Nanti kamu sampaikan semuanya ke penyidik ya. Bukti sampaikan ke penyidiknya. Oke, kita mulai ya. Saya di identitas dulu ya, Mas Okta nanti yang langsung ngetik, nanti aku yang menanyakan. Nama lengkap Anda? Ada aliasnya? Aliasnya ada Pak. Aliasnya lagi ada? Aliasnya panggilannya Rohman. Rohman. Nah, dalam kasus ini sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana perikanan terkait pemalsuan dokumen sebagaimana pasal 94A Yunto pasal 28A pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, apakah saudara saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan mampu bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya? Siap Pak. Siap. Mengertikah saudara kenapa dipanggil dan dimintai keterangan sebagai tersangka seperti sekarang ini? Iya Pak, tahu Pak. Tahu? Tahu Pak. Ya, karena Anda terlibat terkait pemalsuan dokumen. Iya Pak. Betul? Betul Pak. Nah, sebelum saya lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, ini kita sudah menemukan barang-barang buktinya. Ada barang bukti berupa buku tabungan, ada barang bukti berupa kartu debit, handphonenya Mas Okta. Handphone. Iya Pak. Nah, sama ini dokumen yang kamu palsukan ini. Iya Pak. Ini dokumen yang kamu palsukan. Iya Pak. Betul ini kan? Iya benar Pak. Yang kamu palsukan? Nah, kita lanjut pertanyaannya ya. Iya Pak.
Berdasarkan pasal 54, guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum. Apakah saudara didampingi penasihat hukum saat ini? Belum ada, Pak. Belum ada. Nah, karena selaku tersangka belum ada penasihat hukumnya, maka berdasarkan pasal 56 ayat 1 KUHP, kami selaku penyidik wajib menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi saudara dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Apakah Anda bersedia? Bersedia, Pak. Oke, bersedia. Apakah saudara pernah dihukum dalam perkara tindak pidana perikanan atau dalam perkara lain? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Coba saudara ceritakan riwayat singkat pendidikan dan pekerjaan Anda. Saya lulusan SD Kaligayam, Pak. Terus SMP Muhammadiyah, Kota Tegal. Pekerjaan Anda? Kalau saya wira swasta, Pak. Cuma di KTP nelayan perikanan. Kamu pekerjaan wira swasta, Iya. tapi pekerjaan nelayan. Iya, nelayan perikanan. Pernah bekerja sebagai nelayan? Tidak, Pak. Tidak pernah? Iya, cuman saya KTP pernah dipakai, Pak. Oh, pernah dipakai. Iya. Kamu pekerjaannya apa? Makelar begitu? Saya maklar juga, Pak. Makelar apa? Maklar mobil, maklar motor, terus tanah, terus iya termasuk itu. Termasuk kapal perikanan itu? Kapal perikanan, iya, Pak. Berarti kamu udah sering ya? Belum, Pak. Baru kali ini, Pak. Baru kali ini? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Baru kali ini ya? Ada orang yang menyuruh kamu? Ada, Pak. Ada ya. Untuk siapa yang menyuruh sebentar aja ya. Iya, Pak. Nah, ini selanjut masuk ke pokok perkaranya. Ini kan hasil pengembangan kasus. Iya, Pak. Kasus sebelumnya yang atas nama Arifin dan Rudi Ananto. Iya, Pak. Nah, menurut Arifin, Iya. dokumen-dokumen palsu itu diserahkan oleh sampean. Betul, Pak. Oleh sampean di Cafe Juanaton Cafe. Iya, betul, Pak. Betul. Betul, Pak. Nah, itu kamu tahu apa aja yang ada dalam dokumen-dokumen yang kamu serahkan itu? Itu dokumen perikanan, Pak. Dokumen perikanan? Iya, Pak. Kayak gimana? Ya, kayak siup-sipi. Kayak siup-sipi, ya. Iya. Kayak siup dan sipi. Mas Softa ada sudah lengkap tuh yang itunya? Sipinya. Iya, iya betul, iya, Pak. Iya. Nah, Mas Arifin katakan tersangka sebelumnya katakan bahwa dia mentransfer uang 25 juta. Iya, betul, Pak. 25 juta kepada sampean. Iya, betul, Pak. Nah, 25 juta kepada sampean itu untuk biaya pembelian atau penyewaan? Itu penyewaan, Pak. Oh, itu penyewaan. Iya, penyewaan dokumen, Pak. Pemberangkatan kapal ini. Oh, untuk pemberangkatan kapal ya? Ini ada nggak itunya bukti rekeningmu yang hasil transfer? Ada, Pak. Ada. Ada. Menggunakannya Iya. BCA ya? Iya, atas nama saya. Betul itu rekeningmu? Iya, betul, Pak. Cek, coba dulu cek. Iya, maaf, Pak. Oh, iya, betul, Pak. Atau ada komunikasi lain dengan Arifin melalui handphone atau apa semua? Ada? Ada, Pak. Ada. Ada. Kamu punya kayaknya dari tim penangkap ada 2 handphone yang disita. Iya. Betul itu? Iya, betul, Pak. Iya, betul, Pak. Iya, betul, Pak. Ini semua betul, Pak. Ini semua ya? Iya, betul. Iya. Nanti Mas Softa minta tolong kita nanti ekstrak handphonenya supaya kita dapat bukti yang lebih banyak lagi terkait kasusnya Pak ini. Oke, kita lanjut ya, Mas. Tapi sebelum lanjut, masih banyak beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Mas. Kamu diam dulu. Ini nanti kita tanya. Oke. Nah, coba kamu ceritakan dulu. Kenapa kamu sampai memalsukan dokumen itu? Saya hanya perantara, Pak. Oh, kamu hanya perantara. Iya. Hanya perantara. Saya perantara, Pak. Ya, maksudnya kenapa kamu sampai memalsukan? Apakah itu untuk penghidupanmu sehari-hari atau gimana? Enggak, Pak. Diawali kan saudara Arifin butuh dokumen untuk pemberangkatan kapal. Iya. Akhirnya saya ngomong sama bos saya, Pak. Terus katanya ada gitu. Ada dokumen. Kamu bilang ada. Ada. Ternyata Pak Arifin itu nggak jadi
Terus akhirnya berapa harinya lagi Pak Rafin ngomong, katanya udah dokumen udah siap Pak, ada, dan udah disiapin gitu. Terus saya sampaikan ke Pak Rifin. Terus Pak Rifin waktu itu ya menyanggupi, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi sempat kamu nawarin harga berapa di Rifin? Awalnya 30 Pak. Awalnya 30. Iya. Terus Pak Rifin nawar 25. 5. Iya, terus Kita sampaikan lagi Pak. Terus sama bos saya. Iya. Terus dia ngomongnya udah nggak apa-apa 25 gitu. Terus saya sampaikan ke Pak Rifin, ya nggak apa-apa gitu. ya, kamu sini sebagai informasi juga ya. Iya Pak. Itu kan perbuatan kamu dengan memalsukan ataupun sebagai perantara pemalsu itu sudah melanggar hukum. Iya Pak, maaf Pak, ya saya salah, aku salah Pak. Iya, melanggar hukum pasal 94A di Undang-Undang Perikanan. Nah, itu hukuman ancamannya tinggi loh. Iya Pak, tapi saya nggak tahu Pak. Iya, nah, ini kan di Kementerian Kelautan Perikanan ada program penangkapan ikan terukur. Iya Pak. Ini untuk semua menghitung berapa penangkapan yang dilakukan oleh nelayan. Ini semua untuk tujuan kesejahteraan masyarakat, utamanya nelayan. Iya Pak. Nah, kalau sampai membuat kejahatan seperti pemalsuan dokumen itu, nah pemerintah tidak dapat mencatat semua hasil-hasil perikanan tangkap itu. Iya Pak. Ya kan, saya ngaku salah Pak. Ya, ini hanya sekedar intermezzo buat sampean bahwa itu perbuatan yang sangat melanggar hukum. Ini sudah kita mau di penghujung pemeriksaan, sudah ada 50 pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Ini pada beberapa pertanyaan terakhir. Apa masih ada keterangan lain nih mau sampaikan dalam perkara ini? Kayaknya nggak ada Pak, cukup Pak. Cukup? Yakin? Oke. Selama Mas keterangan sebagai tersangka, pernahkah Mas merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain? Tidak ada Pak. Nggak dipengaruhi ya? Tidak ada Pak. Apa semua keterangan yang diberikan sebagai tersangka dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar? Benar Pak. Oke. Mas Okta, tolong nanti di baraf. Maaf Pak, di sini. Iya Pak. Ini Pak. Ya. Oke, terima kasih Mas. Usai pemeriksaan, tersangka T diserahkan ke Polresta Pati untuk ditahan sambil menunggu proses hukum selanjutnya. Percepatan penyidikan kasus pun ditempuh oleh penyidik KKP. Berkas kasus tersangka T akhirnya bisa dilimpahkan ke Kejaksaan pada Jumat 17 Februari 2023. Menariknya, dari tersangka T terkuak pelaku lain dalam pemalsuan dokumen ini. Dalam pengembangan kasus, tim penyidik KKP berhasil mengungkap keterlibatan oknum internal KKP berinisial SN. SN adalah dalang dari pemalsuan dokumen. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, SN telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 14 Februari 2023 dan diamankan oleh penyidik KKP serta Satuan Reserse Mobil atau Resmob Mabes Polri pada 18 Februari 2023. Selain SN, terungkap pula keterlibatan tersangka R yang membantu SN dan T mencetak dokumen palsu. Tersangka SN kemudian diserahkan ke Polres Pati untuk diperiksa lebih lanjut. Terungkap, tersangka SN inilah yang menyuruh tersangka T untuk memalsukan dan menjual dokumen perizinan palsu kepada para pemilik kapal perikanan. Tim gabungan juga telah menggeledah 2 rumah, 1 kafe, dan 1 mobil milik tersangka SN.
Tersangka SN dan tersangka T kemudian menjalani proses hukum lanjut sampai persidangan dan diputuskan bersalah serta menjalani hukuman penjara atas tindak pidana yang dilakukan. Perusahaan perikanan yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen perizinan dapat terkena sanksi tegas, mencakup pembatalan perizinan, denda, dan sanksi pidana. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono memberi perhatian khusus pada kasus pemalsuan dokumen perizinan penangkapan ikan di Pantura. Perhatian Menteri Kelautan dan Perikanan sangat beralasan, mengingat pemalsuan surat ini bisa berdampak besar pada tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Pemalsuan dokumen perizinan perikanan dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi para nelayan yang patuh terhadap peraturan dan beroperasi sesuai dengan peraturan. Bayangkan saja, mereka harus bersaing dengan nelayan ilegal yang menangkap ikan secara tidak sah, berlebihan tanpa kontrol. Hal ini tentu dapat menyebabkan overfishing sehingga mengganggu tata kelola kelautan di tanah air. Penindakan terhadap para pelaku juga untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam industri perikanan, termasuk bahaya jika regulasi itu dilanggar. Upaya pemberantasan sindikat pemalsu dokumen oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ini dalam rangka memastikan bahwa perizinan sektor perikanan diberikan dengan cara yang sah dan terlindungi dari praktik pemalsuan dokumen. Hal ini akan membantu menjaga tata kelola kelautan berjalan dengan baik, serta memastikan keadilan untuk semua nelayan di wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim yang diberkahi dengan sumber daya kelautan yang melimpah, di mana laut menjadi kunci kemakmuran. Saat ini, pemerintah terus memperbaiki sistem tata kelola kelautan agar terlaksana dengan baik, yang bebas dari pemalsuan dokumen perizinan perikanan. Berangkat dari sini kapan, Cap? Bulan 7, tanggal 20. Tanggal 20. Ini hampir mati, Cap, ya? Iya. Gitu. Dapat ikan apa aja, Cap? Ya, ikan tuna, albacore, setang, ikan merah. Ikan merah. Kira-kira berapa? 30. Sekitar 30. Ini sudah mau mati, Cap, ya? Nanti diperpanjang juga ya? Iya, siap. Oke. Ini saya tanda tangan dulu, Cap, ya. PMS aktif terus ya, Cap? Aktif. Kasih ya, Cap, ya. Oke, sama-sama. Mengingat praktik pemalsuan ini menyebabkan ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan, menghambat pertumbuhan sektor perikanan. Dengan menindak pemalsuan dokumen perizinan perikanan secara tegas, sama artinya dengan menjaga sumber daya kelautan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Hal ini akan mendorong kesinambungan sektor perikanan, memastikan ketersediaan pasokan ikan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan juga untuk ekspor. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nelayan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Dalam upaya mencapai tata kelola kelautan yang tertata dengan baik dan bebas dari pemalsuan dokumen perizinan perikanan, partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan sangat penting. Pemerintah, nelayan, lembaga penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja sama secara sinergis dalam mengimplementasikan kebijakan dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan. Dengan memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan, menjaga kelestarian ekosistem laut, dan memberdayakan nelayan lokal, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi kelautan dan meraih masa depan yang adil, makmur, dan berkelanjutan.